Waspada nih sama maling yang modusnya pura-pura jadi pembeli, Cekiders. Biasanya si maling mengincar tempat usaha yang minim pengawasan. Kali ini komplotan maling ponsel terekam beraksi di toko baju di kawasan kota Pontianak. Supaya aksi mencurinya mulus, satu pelaku berperan membuat sibuk karyawan toko. Sementara rekan pelaku bertugas mencuri ponsel yang tergeletak di atas meja. Korban sempat curiga dan mencoba menahan pelaku supaya tidak pergi. Namun tetap saja, dengan menggunakan motornya, pelaku berhasil melarikan diri. Serupa tapi beda lokasi. Lokasi pencurian ini terjadi di toko bawang Tanah Baru, Kota Depok. Lagi-lagi, si pelaku menyamar sebagai seorang pembeli. Awalnya, korban menuruti permintaan pesanan pelaku dengan membeli bawang dalam jumlah banyak. Tak sampai di situ saja, Cekiders. Pelaku juga meminta tali kepada korban. Karena tak menaruh curiga, maka korban pergi meninggalkan toko untuk membeli tali. Kondisi toko yang sepi tentu menjadi kesempatan pelaku untuk melancarkan aksi mencurinya. Dua ponsel dari meja kasir langsung diambil pelaku. Dah bang, mentang-mentang gak ada lagi yang bisa dembat. Kedua maling ini jadinya nyolong dua kursi ini, Cekiders. Mereka berdua tanpa ada rasa dosa langsung mengangkut dua kursi dengan menggunakan motornya. Ada dasar maling, apa aja kena sikat asal jadi duit. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Istilah ini cocok buat pelaku yang satu ini, Cekiders. Pelaku sengaja datang buat melancarkan aksi malingnya. Mengetahui kondisi toko sedang sepi, pelaku kemudian menggasak uang tunai dari laci kasir. Awas bang, wajah ente udah kerekam nih. Siap-siap jadi viral ya. CCTV merekam detik-detik seorang pria yang menggunakan jaket dan helm mencuri handphone di salah satu tempat pencucian pakaian di Medan, Sumatera Utara. Saat kejadian, anak pemilik usaha cuci pakaian ke belakang untuk mengambil makanan. Namun saat kembali ke meja kasir, korban mendapati 3 ponsel di atas meja raib. Pelaku terbilang nekat karena tempat pencucian pakaian berada di pinggir jalan. Dia bawa nasi keluar, anak itu tengok nggak ada, tanya sama anaknya ada yang ngambil handphone nggak ada, tengok aja ada yang pakai helm itu yang kemarin ngambil handphone terus. Memang sekejap aja lah. Korban sudah membuat laporan ke Polsek Deli Tua dan berharap pelaku segera tertangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Inilah sosok pelaku pencurian di Masjid Imam Syafi'i, Perumahan Lavender, Kelurahan Melajah, Kabupaten Bangkalan. Pelaku datang saat jemaah masjid sedang sholat maghrib berjamaah. Tanpa ragu, pelaku lalu mendekati tas dan barang bawaan jemaah. Dari tas milik takmir masjid dan tas milik salah satu jemaah, pria yang belum diketahui identitasnya ini menggasak 2 buah ponsel. Saat keluar dari masjid, pelaku terlihat dalam rekaman CCTV mendekati motor-motor yang ada di parkiran seperti mencari barang-barang berharga yang ditinggal di motor.
Tidak menemukan barang yang dicari, pelaku kemudian kabur dengan naik motornya sendiri. Pada saat jemaah itu sedang melaksanakan sholat dan dia tahu bahwa di saat sholat kedua atau di saat sholat rakaat ketiga dia pasti bereaksi. Masalahnya kita tidak bisa apa-apa karena sedang melaksanakan sholat sendiri. Diduga pria tersebut merupakan orang yang sama dengan pelaku pencurian kotak amal masjid beberapa hari sebelumnya. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah selalu karena pencuri kendaraan bermotor selalu memanfaatkan situasi untuk beraksi. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pencuri membobol motor di tempat cuci pakaian dengan sekali putar. Di Palembang, Sumatera Selatan, pelaku beraksi dengan mematahkan stang motor. CCTV merekam aksi seorang pencuri motor di depan sebuah laundry di Jalan Utama Perumahan Medland Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Memanfaatkan kondisi sepi dan korban yang sedang sibuk, pelaku dengan santai membobol kunci kontak hanya dengan sekali putaran. Dalam hitungan detik, pelaku lalu kabur membawa motor korbannya. Sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan, dua pencuri motor beraksi di parkiran hotel. Pelaku beraksi dengan mematahkan stang motor dan menarik kabel di bawah bagian motor. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap satu pelaku, sementara pelaku lain masih dalam pengejaran. Saat digerebek, polisi menemukan puluhan plat nomor polisi dari sepeda motor yang dicuri. Semuanya dari jenis sepeda motor Matic karena banyak peminatnya. Sepeda motor curian biasa dijual pelaku seharga 3 juta rupiah melalui COD media sosial Facebook. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Palembang, Sumatera Selatan, Cahyat Supriyatna, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pencuri sungguh terlalu. Tidak hanya mencuri motor, ia juga sekaligus mencuri helm dan gembok alarm. Pencurian sepaket kendaraan dan perlengkapan berkendaranya ini terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten. CCTV merekam dua pelaku berboncengan sepeda motor berhenti di depan sebuah rumah di Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten. Satu pelaku menunggu di atas sepeda motor, sementara satu pelaku lainnya mendekati rumah korban dan membuka pintu pagar yang tidak digembok. Sambil mengamati situasi rumah korban, pelaku kemudian masuk ke halaman rumah untuk mencuri gembok alarm. Setelah memberikan gembok kepada temannya, pelaku kemudian kembali masuk ke dalam rumah korban, lalu menggasak helm di atas sepeda motor. Melanjutkan aksinya, pelaku masuk ke halaman untuk mengambil sepeda motor. Peristiwa pencurian sepeda motor di lingkungan ini sudah 2 kali terjadi. Kali ini terjadi pada pukul 6 pagi saat korban yang baru pulang ronda malam tertidur tanpa mengunci pintu pagar. Kalau mondar-mandir sempat mondar-mandir, dia mondar-mandir sekitaran 3 kali. Yang pertama dia masuk, dia ngambil gembok, ada 2 gembok alarm. Setelah itu dia masuk lagi kedua ngambil helm. Terus yang ketiga baru kendaraan. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan kasus pencurian ke Polsek Cisokan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan orang dari sejumlah organisasi kemasyarakatan atau ormas nekat memblokade jalan dan membakar ban. Tidak hanya itu, massa juga terlibat keributan dengan polisi setelah memaksa masuk ke dalam perusahaan pembiayaan atau leasing. Aksi ini dilakukan untuk memprotes penyitaan mobil yang dilakukan oleh debt kolektor perusahaan tersebut. Di tengah padatnya arus lalu lintas di kawasan Jalan Raya Kenceran, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, puluhan orang tiba-tiba melakukan blokade jalan. Bahkan sejumlah orang ini sempat terlibat keributan dengan pengguna jalan yang memprotes aksi mereka. Beruntung keributan tidak berlangsung lama. Tidak hanya itu, massa juga melakukan aksi bakar ban di halaman perusahaan pembiayaan atau leasing sekaligus dealer mobil. Massa juga terlibat keributan dengan polisi karena berusaha memaksa masuk ke dalam perusahaan pembiayaan atau leasing tersebut. Aksi ini dilakukan untuk memprotes penyitaan mobil yang dilakukan debt kolektor perusahaan tersebut. Teman-teman kita
kita ini diambil paksa oleh debt collector, yang mana kolektor itu disuruh oleh Suzuki Finance, atau kolektor itu kan pihak ketiga, itu disuruh Suzuki Finance mengambil secara paksa mobil milik teman-teman kita yang ada di Kediri. Penyitaan yang terjadi di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 13 Januari lalu ini akibat salah seorang anggota ormas tersebut sekaligus debitur menunggak pembayaran angsuran mobil. Meski sempat dilakukan mediasi, namun kedua belah pihak tidak menemui kata sepakat. Ada 3 sebenarnya unit yang belum memenuhi kewajiban bayar. Sampai akhirnya ketemu solusi, sebenarnya bukan dari kami, tapi kita mencoba di tengah. Dari angka yang wajibnya dibayar 120, turun menjadi 90, debitur cukup membayar 75, dengan asumsi 15 jutanya dibayar sama tim kami. Setelah tidak ada titik temu dan kesepakatan, puluhan orang ini pun akhirnya membubarkan diri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Mobil minibus yang diduga melaju dengan kecepatan tinggi menabrak kendaraan yang sedang terparkir di Jalan Kapten Tendean, Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Kerasnya benturan mengakibatkan mobil yang menabrak terguling dan rusak parah. Inilah detik-detik saat terjadinya peristiwa kecelakaan di Jalan Kapten Tendean, Wirobrajan, Kota Yogyakarta yang terekam kamera pengawas atau CCTV. Mobil minibus menabrak kendaraan yang sedang terparkir di pinggir jalan hingga mengakibatkan mobil yang menabrak terguling dan rusak parah. Kepala Unit Lantas Polsek Wirobrajan, Ibtu Ngandiono menyatakan, diduga pengemudi mobil penabrak tidak konsentrasi saat mengemudi dalam kecepatan tinggi. Ngatur spion, Pak. Ngatur spion jalan elektrik itu, namun dia tidak memperhatikan kalau depannya ada kendaraan. Akibat kecelakaan ini, satu orang penumpang mobil yang menabrak mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan beruntun terjadi di Kecamatan Pagelaran, Pandeglang, Banten. Sopir truk yang berhenti mendadak membuat pengendara sepeda motor dan mobil pick-up saling bertabrakan. Kecelakaan beruntun ini terjadi di Jalan Raya Desa Tegal Pafak. Diduga sopir truk yang kaget saat melihat adanya pengumpulan dana amal jariah di jalanan dan langsung melakukan pengereman mendadak. Kecelakaan ini membuat seorang pengendara sepeda motor mengalami luka di kaki dan segera dilarikan ke rumah sakit. Sementara mobil pickup mengalami kerusakan cukup parah pada bagian depan mobil tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga pengemudi kurang konsentrasi, sebuah mobil menabrak truk sampah hingga terpental ke selokan di Jalan Raya Kapuk, Jakarta Barat pada Rabu siang. Meski kendaraan ringsek, beruntung pengemudi mobil selamat. Petugas berupaya mengevakuasi mobil yang terperosok dalam selokan di Jalan Raya Kapuk, kawasan Cengkareng. Mobil terlihat mengalami kerusakan berat pada bagian depan. Sebelum tercebur ke selokan, mobil terlebih dahulu menghantam truk sampah. Insiden berawal saat mobil melaju kencang dari arah Cengkareng menuju Kapuk. Diduga supir kurang konsentrasi sehingga menabrak bagian belakang truk sampah. Kencangnya benturan membuat mobil terpental dan masuk selokan. Beruntung pengemudi mobil selamat. Awalnya itu ya mobil pribadinya rada ke kanan dikit. Ini abang nabrak belakang. menabrak belakang. Nah, abang dari mana mau kemana sih, Bang? Saya dari kecamatan mau ke Kamal Muara buat sampah. Setelah dievakuasi dari selokan, kendaraan yang ringsek tersebut dibawa petugas dengan mobil derek ke unit laka lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Mobil pemadam kebakaran terhambat portal jalan saat akan ke lokasi kebakaran rumah di Lumajang, Jawa Timur. Akibat insiden ini, petugas damkar terlambat datang dan kondisi rumah sudah ludes terbakar. Video yang memperlihatkan petugas pemadam kebakaran terhambat portal jalan saat akan menuju lokasi kebakaran ini viral di media sosial. Video yang direkam oleh salah seorang petugas damkar ini berlokasi di Desa Pulau, Kecamatan Tempeh, Lumajang pada Rabu siang.
Tak hanya satu kali, namun mobil damkar ini terhalang 3 portal saat akan menuju lokasi rumah terbakar di Desa Muter, Kecamatan Pesirian. Akibat insiden ini, petugas pemadam kebakaran terlambat datang sehingga membuat warga memadamkan api dengan peralatan seadanya. Petugas damkar yang tiba di lokasi tak mampu berbuat banyak karena api telah menghanguskan seluruh isi rumah. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Diduga kebakaran ini disebabkan oleh konsleting listrik di bagian belakang rumah. Harapan kami ke depan, khususnya teman-teman damkar ini, mungkin nanti terkait dengan ini, Bapak Ibu yang selalu menjaga portal ataupun yang merasam bak kunci, agar supaya bila mana kendaraan yang urgent, satu contoh misalkan damkar, ini mungkin bisa untuk standby di sana. Petugas damkar berharap setiap portal jalan dijaga agar tidak menghambat jika ada kondisi darurat. Sebelumnya portal jalan itu dibangun Pemkab Lumajang untuk menghalau truk tambang pasir agar tidak melintas di jalan desa. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang vonis kasus pelecehan seksual yang dilakukan oknum pendeta di Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara berakhir ricuh. Istri terdakwa mengamuk di ruang sidang dan melempar kursi ke arah hakim saat ketua majelis membacakan putusan hukuman 3 tahun penjara. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun. MS wanita yang duduk di kursi pengunjung sidang ini langsung berteriak histeris usai majelis hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Sumatera Utara menjatuhkan vonis 3 tahun penjara kepada suaminya. Bahkan wanita ini menerobos penjagaan petugas dan nekat melemparkan kursi ke arah majelis hakim yang diketuai Reni Pitua Ambarita di ruang sidang Kartika. Wanita Parubaya ini tidak terima suaminya JRP divonis 3 tahun karena terlibat kasus pencabulan terhadap seorang jemaatnya. Aksi yang dilakukan MS sontak membuat suasana ruang sidang Kartika menjadi heboh. Puluhan pegawai Pengadilan Negeri Kota Siantar berusaha menenangkan istri terdakwa. Bahkan MS meronta sambil melontarkan beberapa kali kalimat putusan tidak adil. Sementara penasihat hukum terdakwa akan melakukan banding atas vonis ini. Sebenarnya yang harus dilakukan banding kalau kita tidak terima terhadap putusan itu. Nah, ini istri terdakwa terus ribut, kita nggak sempat komunikasi sama terdakwanya, nggak sempat kan. Tapi rencana bakal banding ya? Rencana bakal banding terhadap putusan 3 tahun. Terdakwa JRP sebelumnya dituntut 6 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum karena melanggar pasal 6 huruf C dan pasal 6 huruf A tentang tindak pidana kekerasan seksual. Lalu oleh majelis hakim terdakwa divonis 3 tahun penjara. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Darmas Setiawan, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengundang 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk hadir dalam agenda penguatan anti korupsi untuk penyelenggaraan berintegritas atau paku integritas. KPK menegaskan agenda itu bukan semata-mata upaya untuk memperbaiki citra keterpurukan lembaga anti korupsi ini. Dalam sambutannya, ketiga paslon menunjukkan komitmennya anti korupsi. Ketua KPK sementara Nawawi Pobolangu dalam sambutannya membantah bahwa KPK tengah melakukan panjat sosial atau pansos dengan mengundang semua calon presiden dan wakil presiden ke acara penguatan anti korupsi untuk penyelenggara negara berintegritas, paku integritas di gedung KPK. Nawawi menyadari bahwa kepercayaan publik terhadap KPK saat ini sedang turun. Seperti diketahui, KPK memang tengah menghadapi permasalahan di internalnya, mulai dari dugaan pemerasan oleh mantan Ketua KPK Firly Bahuri hingga dugaan pungutan liar pungli di rutan KPK. Dalam acara Paku Integritas ini, semua capres-cawapres telah hadir. Dalam sambutannya, ketiga paslon sama-sama menyampaikan komitmennya tentang anti korupsi jika terpilih di Pilpres 2024. Mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh
tindakan pelanggaran korupsi. Dan ini dari aspek apa? Satu, undang-undangnya. Kita ingin mengembalikan. Semua kekayaan harus dilaporkan. Jadi intinya demikian, pendekatan secara realistis, sistemik. Kita perbaiki kualitas hidup, kita jamin kualitas hidup sehingga tidak terjadi suatu hal yang tidak masuk akal. Penguatan LHKPN itu didorong dengan memperkuat sistem whistleblowing dari masyarakat yang dijamin kerahasiaannya dan tentu dengan anonim dan evidence based yang memang betul-betul terjadi. Wajib pengenaan tambahan pasal terkait dengan TPPU dan pengesahan RUU perampasan aset. Inilah respon yang bisa kita berikan dengan cara yang cukup gamblang. Sementara itu, juru bicara Partai Perindo, Taba S. Langkun mengatakan, di era kepemimpinan Presiden Jokowi, integritas KPK paling rendah dan mengkhawatirkan. Di 2023 kemarin, itu kan sebetulnya dalam 2 periodenya Pak Jokowi yang paling rendah. Ini artinya situasinya sudah memprihatinkan. Maka dari itu, komitmen hari ini itu menjadi penting untuk ditagih janji di kemudian hari. Diharapkan dengan program Paku Integritas KPK ini bisa menguatkan komitmen para pejabat tidak melakukan korupsi. Tim Liputan A-News melaporkan. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atiko, melakukan kunjungan ke Manado, Sulawesi Utara. Dalam kunjungan itu, Siti berolahraga bersama para relawan Ganjar Mahfud. Siti terlihat luas saat melakukan senam ceria bersama pengunjung. Warga langsung memadati lokasi pohon kasih Megamas di Manado saat istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atiko, memasuki lokasi. Di lokasi ini, Atiko akan berolahraga dengan relawan Ganjar Mahfud. Warga antusias mengikuti senam bersama Siti Atiko. Atiko terlihat luas saat bergoyang bersama sambil sesekali mengacungkan 3 jari. Dalam sambutannya, Siti Atiko meyakinkan kepada pendukungnya bahwa program Bansos akan terus dilanjutkan oleh Ganjar Mahfud, bahkan akan ditambah penerimanya. Katanya kalau nanti Ganjar Mahfud menjadi pemenang, nanti Bansos, PKH, KIP, KIS itu akan dihilangkan. Itu hoax, ya Ibu Bapak, itu hoax, informasi yang digunakan untuk menyesatkan kita semua. Justru Ganjar Mahfud itu akan terus meningkatkan program-program yang pro rakyat. Selain itu, program KTP Sakti, yakni 1 kartu untuk semua program pemerintah, akan terus digencarkan. Usai berolahraga, Siti melayani warga Manado untuk bersuah foto bersama. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, A-News melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye dengan mengunjungi warga di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Kunjungan Anies kali ini didampingi mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Kedatangan calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan disambut ribuan santri, ulama, dan massa dari partai politik pengusung di GOR Kampus DDI Mangkoso, Baru, Sulawesi Selatan. Anies datang ditemani Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Sebelum berdialog dengan masyarakat, Anies dan JK melakukan proses peletakan batu pertama atau serpa terpadu DDI Mangkoso yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Selanjutnya di hadapan masyarakat, JK menyatakan dukungannya kepada calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Menurut JK, Anies merupakan sosok calon pemimpin yang tangguh dan paham ekonomi sehingga diyakini bisa membawa perubahan pada bangsa Indonesia. Saya bersyukur sekali bisa hadir di dalam rangkaian Milad ke-85 dakwah Irsyad yang selama 85 tahun mengembangkan kegiatan dakwah di Sulawesi Selatan dan di berbagai tempat di Sulawesi. Dalam kunjungannya, Anies juga sempat menyebut tentang semangat memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang harus ditanamkan pada jiwa mahasiswa. Dari Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, A-News melaporkan.
Sementara itu pemirsa, keluarga dari Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa warga di Kampung Nelayan Desa Pantai Bahagia, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu siang kemarin. Dalam kunjungannya, keluarga Prabowo Subianto yang dipimpin oleh sang adik Hashim Joyo Hadikusumo ini melepas parade ratusan perahu dan berdialog dengan warga Kampung Nelayan, sembari membagikan makanan siang dan susu gratis kepada warga. Hashim juga memaparkan visi misi Prabowo Gibran dan mendengar keluhan dari masyarakat. Hashim mengatakan jika terpilih, Prabowo Gibran akan melanjutkan program dari Presiden Jokowi, seperti memperluas pembangunan infrastruktur dengan membangun tanggul laut raksasa yang dimulai dari sekitar Teluk Jakarta dan berlanjut ke seluruh pantai utara Jawa untuk mencegah kenaikan air laut. Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 1 dari Partai Perindo, Angela Tanusudibyo, belusukan ke Kampung Ngagelrejo, Kota Surabaya. Angela yang saat ini menjabat sebagai Wamen Parekraf menyapa masyarakat dan membagikan paket sembako kepada kader dan pemegang KTA Partai Perindo. Kehadiran Angela Tanusudibyo disambut antusias oleh warga Ngagelrejo, Kota Surabaya. Angela yang hadir sebagai caleg DPR RI Dapil Jatim 1 ini menyapa warga sekaligus berdialog dan menyerap aspirasi warga setempat. Nah, tahu nggak pemilu gunanya apa? Memilih wakil rakyat. Penting nggak milih wakil rakyat? Penting kenapa, Bu? Coba ini paling dulu. Kesejahteraan masyarakat. Kepada masyarakat, Angela yang juga Wamen Parekraf ini juga mensosialisasikan visi misi Partai Perindo dan tata cara pencoblosan surat suara pada pemilu 2024 mendatang. Sejak berdirinya Partai Perindo, kami konsisten. Bahkan di Mars Perindo yang tadi kita nyanyikan bersama-sama, itu cita-cita kami adalah mengentaskan kemiskinan. Konsisten. Karena kami yakin seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama untuk sejahtera. Dalam kesempatan ini, Angela Tanusudibyo juga berbagi paket sembako murah untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah tingginya harga kebutuhan pokok. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.